Kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Syarif Hiyari atau Edi Hiyari sebagai tersangka, ini mengagetkan banyak pihak. Diduga Wamen Edi menerima gratifikasi hingga 7 miliar rupiah. Kita bahas malam hari ini bersama peneliti ICW yaitu Mas Wana Alamsyah. Mas Wana, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Mas Wana, terima kasih atas waktu Anda. Mas Wana, modus yang diduga digunakan oleh tersangka ini apakah lazim jadi pemberi suap meminta bantuan hukum kepada penerima suap? Tapi jadi Menteri Wamen Edi sempat mengatakan ini pokok permasalahannya sebenarnya hubungan profesional. Ya, dalam konteks tersebut sebenarnya ini rasanya baru kejadian pertama yang kami dapatkan begitu ya. Bagaimana kemudian ada upaya meminta bantuan hukum begitu dalam konteks pengurusan perusahaan begitu ya. Ya. Tapi memang yang perlu dicatat adalah kita juga perlu melihat konteks ini secara utuh begitu dalam arti bagaimana proses kasus ini itu berjalan rasanya juga cukup lambat begitu ya. Kalau dalam konteks yang cukup umum dalam bicara terkait dengan tren korupsi begitu yang terjadi di Indonesia, rasanya ini barang baru begitu. Bagaimana kemudian ada upaya yang dilakukan oleh pihak swasta begitu untuk meminta bantuan perizinan dan untuk mempercepat paling tidak begitu. Ya, walaupun dikatakan oleh Wamen ini adalah hubungan profesional sebenarnya antara YAR dan YAM sebagai advokat dan klien, sekalipun memang mungkin advokat ini kemudian ada hubungannya, diduga ada hubungannya dengan Wamen. Ya, ini yang menjadi salah satu hal cukup krusial begitu, bagaimana kemudian ketika ada pejabat publik yang masih memegang profesi lain begitu, bahwa kemudian benar lembaga hukum gitu misalnya profesi lain misalkan, tapi kemudian ada relasi-relasi yang rasanya itu pun juga perlu ada garis demarkasi yang jelas, sehingga kalau kita lihat dalam konteks kasus ini beberapa informasi yang cukup terang benderang begitu yang kita lihat dan kita baca misalkan dari majalah Tempo, itu terlihat bagaimana proses upaya penyuapan begitu ya, dugaan penyuapan yang dilakukan oleh pihak pemberi begitu kepada pihak penerima, yang mana jalurnya adalah dari advokat-advokat yang diduga itu juga memberikan uangnya kepada Pak Edi begitu. Artinya adalah penting untuk ini bukan dalam hanya konteks Pak Edi saja begitu, tapi juga dalam konteks bagaimana pejabat publik pun juga bisa menghindari konflik kepentingan tersebut, karena pada akhirnya adalah ketika ada profesi yang melekat begitu sebelumnya tapi kemudian itu tidak ditinggalkan dan kemudian menjadi pejabat publik, kasus-kasus ini akan muncul begitu. Rasanya ini merupakan puncak gunung es begitu ya, ketika kita bicara tentang masih ada sejumlah orang di dalam pemerintahan yang memiliki jabatan lainnya begitu, yang nantinya itu akan berpotensi juga menimbulkan konflik kepentingan. Bahkan lebih parahnya adalah terjadi model-model kasus seperti ini begitu, entah itu penyuapan, gratifikasi dan lain sebagainya begitu. Mas Wada, tapi kalau misalnya melihat mengutip pernyataan Anda tadi, ini penanganan kasusnya terlihat lambat. Tadi sebelumnya kami juga sudah menayangkan pernyataan dari juru bicara KPK ketika didesak soal kasus ini, tetap menyatakan bahwa sedang melengkapi alat bukti, sedang menyelidiki, sedang melakukan penyidikan terus-menerus. Mengapa ini terlihat sekarang ini tidak firm ya? Ya, begini Mbak Putri, kalau kita coba merujuk atau melihat dari timeline paling tidak ya, informasi yang terdengar begitu oleh publik adalah IPW melaporkan kasus di bulan Maret begitu. Lalu kemudian ada proses yang panjang dan lain sebagainya, tentu penyelidik harus mengumpulkan alat bukti dan lain sebagainya. Tapi kemudian ada informasi yang menyatakan bahwa ada upaya untuk mengulur waktu begitu. Dengan kondisi kita perlu melihat siapa sebenarnya yang sedang menjadi target atau terlapornya begitu. Yang mana itu adalah Wamenkumham yang memiliki posisi cukup tinggi begitu. Artinya adalah rasanya KPK ketika ada proses laporan lalu kemudian mereka mendapatkan informasi dan menelusuri alat-alat bukti, petunjuk dan lain sebagainya, harusnya mereka dapat lebih cepat untuk mencari atau menggali bukti bahwa ada keterlibatan begitu. Kalau kita lihat misalkan ada informasi bilang bahwa ada upaya atau potensi
kasus ini itu perlambat begitu. Ada beberapa orang yang disebut begitu di dalam, misalkan di dalam majalah Tempo paling tidak ada beberapa orang yang disebut. Misalkan salah satunya adalah Endar begitu untuk coba nge-hold kasus tersebut. Artinya adalah dari segi internal KPK-nya ketika ingin melakukan proses penelusuran atau penyelidikan lebih lanjut, lalu kemudian ternyata memang ditemukan ada petunjuk bahwa Pak Edi ini menerima, lalu kemudian ada potensi itu diperlama. Nah, artinya adalah ini ada kekhawatiran bahwa informasi kasus yang sedang ditangani oleh KPK itu akan dilanjutkan, dan kemungkinan adalah ada upaya untuk misalkan begitu ya, menghilangkan alat bukti atau mengaburkan alat bukti begitu. Oleh sebab itu tadi saya di awal sempat bilang bahwa harusnya KPK bisa lebih cepat untuk memproses ini, karena jangan sampai kemudian gitu ada para pihak yang mendapatkan informasi dari internal KPK yang berupaya untuk mengaburkan kasus ini, atau bahkan misalkan ada bantuan begitu ya. Paling tidak adalah itu yang harus kita cermati juga secara bersama. Jadi sekarang setelah ada penetapan tersangka terhadap Wamen ini, apalagi kalau dari kacamata ICW yang betul-betul harus dipastikan dan dikuatkan oleh KPK supaya tidak ada dugaan-dugaan itu tadi. Baik, Mbak Putri. Pertama adalah kita pun juga perlu melihat bagaimana tadi tentang proses penanganan kasus ini. Harapannya adalah ketika ada oknum di dalam KPK yang mencoba untuk memperlambat atau menghambat proses penyidikan, begitu artinya mereka pun atau orang-orang yang diduga oknum ini pun juga harus coba untuk ditindaklanjuti oleh Dewas, begitu. Karena jangan sampai kemudian oknum tersebut itu melakukan obstruction of justice, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sejumlah informasi yang terekspos begitu, paling tidak ada KPK harus melakukan upaya untuk menelusuri uang-uang tersebut, transaksi-transaksi tersebut. Karena kalau misalkan bicara dari data PPATK, paling tidak ada lebih dari 100 miliar begitu ya, ada transaksi yang mencurigakan begitu. Nah, artinya adalah KPK bukan hanya berhenti pada aspek suap dan gratifikasi saja begitu, tapi juga penting untuk menelusuri potensi pencucian uang yang dilakukan oleh para tersangka ini begitu, Mbak Putri. Kalau misalnya tadi Anda sudah menyinggung soal ratusan miliar rupiah, dan kemudian kalau misalnya kita lihat dari beberapa informasi ini juga berkaitan dengan pengesahan badan hukum, kemudian perubahan akta perusahaan, apakah memang hal-hal seperti ini sudah pernah sebelumnya dilakukan atau diduga dilakukan oleh beberapa orang, dan memang ini adalah sesuatu yang sangat basah ya? Kalau berdasarkan hasil pemantauan kami, paling tidak begitu ya, karena setiap tahun kami melakukan upaya pemantauan bagaimana korupsi tersebut terjadi begitu dalam tren penindakan kasus korupsi. Kasus ini adalah kasus yang baru begitu ditemukan begitu ya. Bagaimana kemudian ada upaya untuk mengurus perizinan. Tapi dalam konteks perizinan yang lebih luas begitu, bukan di Kemenkumham, tapi perizinan lebih luas, artinya potensi ini adalah potensi basah begitu. Kami mencatat paling tidak ada sejumlah kasus yang berkaitan dengan perizinan, bukan hanya dalam konteks perizinan perusahaan begitu, tapi perizinan di dalam konteks sumber daya alam gitu. Artinya adalah yang harus dilakukan dan harus diperketat bukan hanya oleh KPK tapi oleh stakeholder terkait adalah bagaimana kemudian proses perizinan ini itu pun juga dapat transparan dan akuntabel begitu. Karena bagaimanapun juga Presiden Jokowi misalkan selalu bilang bahwa perizinan harus cepat, akuntabel, transparan. Tapi kemudian ternyata sistemnya pun juga tidak dapat mengakomodir upaya pencegahan korupsi di dalam konteks pengurusan tersebut begitu. Sehingga yang dirugikan adalah bukan hanya proses misalkan pembangunan begitu, tapi juga para pihak yang ingin mengajukan perizinan begitu. Jadi ada cost yang lebih ketika harus memberikan uang sogokan tersebut. Artinya adalah rasanya ini pun juga menjadi satu titik pembenahan bagaimana kemudian perizinan di dalam konteks administrasi hukum umum begitu, AHU di Kemenkumham, dan lebih besarnya adalah perizinan di sektor-sektor lain begitu, Mbak Putri. Oke, jalannya masih panjang dan kita juga masih akan melihat nanti seperti apa bagaimana KPK selanjutnya menyikapi. Dikatakan tidak mungkin hanya satu penerima, satu
hanya mereka saja, hanya 4 orang ini saja, tapi KPK juga masih mendalami dan mungkin yang Anda sebutkan tadi juga masih mendalami soal dugaan tindak pidana pencucian uang. Mas Wana, terima kasih malam hari ini sudah berbincang di CNN Indonesia. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih Mbak Putri, selamat malam.